Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa saudara-saudari, siap pimpin kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan atas kasih setia yang senantiasa memberi kami kekuatan, penghiburan, dan yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kami menjalani melalui hal-hal yang tersulit dalam hidup kami, bahkan dalam keadaan apapun kami, Engkau yang beserta kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih setiamu sepanjang hidup kami ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Beri kami hati yang tenang, siap. Beri kami hati yang penuh dengan hikmat bijaksana. Roh Kudus menolong kami untuk memahami, mengerti firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, bermula pada minggu ini, yaitu hari ini saya membawa kita belajar tentang buah roh, yang tentu ketika kita masih sekolah minggu dulu kita sudah belajar, sudah disebut oleh guru-guru sekolah minggu secara singkat maupun menyeluruh. Namun saudara, sekarang saya akan khotbahkan buah roh ini menjadi 9 siri khotbah. Dari minggu ke minggu saya akan khotbahkan. Paulus dia menyebut dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 hingga 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, di mana hari ini kita masuk ke siri yang pertama, yaitu kasih. Dan inilah tema khotbah saya pada hari ini. Minggu depan siri yang berikutnya. Saudara, sebelum kita melihat terperinci lagi tentang kasih, saya akan jelaskan dahulu serba sedikit tentang pengertian buah roh. Di mana buah roh dia dapat wujud dalam hidup seseorang apabila ia beriman kepada Kristus dan mahu menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginannya yang bertentangan dengan Allah dalam Galatia 5 ayat yang ke-24. Dengan kata lain, buah roh adalah sikap hidup yang nampak sebagai hasil dari kedekatan hubungan kita dengan Allah. Hasil dari penyerahan diri yang utuh kepadanya. Allah dia menginginkan agar kita menampakkan buah roh dalam sikap hidup kita. Sebab hidup menurut roh menunjukkan ciri hidup sebagai anak-anak Allah. Dalam Roma 8 ayat yang ke-14 mengatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dengan demikian saudara, buah roh merupakan bukti nyata dari kehidupan sebagai anak-anak Allah, yaitu sikap-sikap terpuji daripada Allah. Sekarang kita mahu memahami lebih dalam, lebih lanjut lagi tentang buah roh, tentang kasih. Di mana kasih itu diletakkan di awal susunan buah roh, menunjukkan betapa pentingnya rasa buah roh yang satu ini saudara. Dan itu sesuai dengan tulisan Paulus yang lain dalam 1 Korintus bab yang ke-13 ayat yang ke-13 mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi tidak heranlah Paulus dia menempatkan kasih di bahagian paling awal. Untuk menerangkan kasih saudara, saya akan ambil teks di dalam Roma 13 ayat yang ke-8 hingga 10. Roma 13 ayat yang ke-8 hingga 10 sebagai teks kedua rujukan kita pada hari ini. Ada banyak teks tentang kasih, tetapi saya akan memilih satu teks ini yang menurut saya ini jarang untuk dikhotbahkan, yaitu Roma 13 ayat yang ke-8 hingga 10. Mengatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu
kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara, ketika kita bercakap tentang kasih, sebetulnya dua sudut yang perlu dilihat, yaitu pemahaman dan juga perilaku ataupun tindakan. Dengan adanya gabungan kedua-dua sudut ini, pemahaman ataupun konsep dan perilaku ataupun tindakan, maka akan menjadi seimbang. Mengapa kita menjaga keseimbangan antara pemahaman dengan tindakan kita? Karena kalau kita hanya memiliki tindakan saja yang kelihatan dari luar saja kelihatannya mengasihi, tetapi kalau konsep pemahaman di baliknya adalah keliru, maka yang kita lakukan sebetulnya bukan kasih. Misalnya, kalau saya memberikan banyak hal kepada saudara, saya bermurah hati kepada saudara dengan tujuan supaya saya dapat memanipulasikan saudara, saya dapat memanfaatkan saudara supaya saya dapat mengontrol saudara melakukan apapun yang saya mahu, maka saya yakin walaupun apa yang saya lakukan itu terlihat mengasihi, saya memberikan sesuatu, tapi sebetulnya itu bukan kasih. Itu dari sudut luaran saja, itu adalah kejahatan yang terselubung. Karena tujuan utama kita adalah untuk kepentingan diri sendiri. Jadi saudara, tindakan kasih harus dibalut dengan konsep pemahaman yang benar dan harus diwujudkan dalam bentuk tindakan yang nyata. Ada orang yang gagal pada bagian konsep pemahaman, ada orang yang gagal pada bagian perilaku juga. Tetapi di mana Paulus dalam Roma 13 ayat yang ke-8 hingga 10 ini, dia mengajarkan tentang tindakan kasih dan dia juga lebih fokus pada konsep pemahaman juga. Menurut Paulus dalam Roma 13 ayat yang ke-8 hingga 10 ini ada dua konsep pemahaman yang benar tentang kasih. Yang pertama, kasih adalah hutang kita kepada Kristus dan ditunjukkan kepada sesama manusia. Hutang kita kepada Kristus. Ayat yang ke-8e mengatakan dalam teks rujukan kita tadi Roma 13, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Saudara, sebetulnya Paulus dia sedang mengajarkan kepada kita bahwa sikap saling mengasihi itu adalah termasuk hutang kita, termasuk jenis hutang kita. Maka itu harus dilunaskan dan dibayar oleh setiap kita dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengasihi. Ini tentang hutang kasih, namun ada juga jenis hutang yang lain. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, di dalam Ulangan 15 ayat yang ke-1 hingga 11, Tuhan pun dia memperhatikan tentang hutang ke hutang. Disebut di dalam Ulangan 15 itu, yaitu kalau ada orang yang miskin, tidak punya apa-apa dan mau berhutang kepadamu, Tuhan mengajarkan jangan menahan. Berilah dia hutang tapi jangan menarik bunga. Tuhan maksudkan kamu boleh memberikan hutang tetapi tidak menarik bunga untuk orang-orang yang benar-benar memerlukan. Untuk orang yang benar-benar memerlukan. Jadi saudara, tidak semua hutang adalah berdosa, tetapi hutang yang tidak dibayar pasti dosa, dan hutang yang tidak perlu juga adalah dosa, salah. Ada orang yang berhutang bukan untuk keperluan, berhutang untuk keinginan, berhutang untuk kemewahan, berhutang untuk memuaskan hawa nafsu, berhutang untuk kenyamanan hidup. Maka orang-orang yang semacam inilah yang melakukan kesilapan. Maka itu saudara, dalam perjanjian lama kita diingatkan bahwa kalau engkau tidak perlu, jangan suka berhutang. Dan ada nasihat baik dari seorang hamba Tuhan, katanya, orang yang suka berhutang sering kehilangan beberapa kebebasan, di mana ada kebebasan yang engkau hilang lepas dalam hidupmu, yaitu kehilangan kebebasan untuk memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera yang engkau miliki sebetulnya hilang. Tiap hari hidupnya tidak nyaman, gundah gulana terus karena terus memikirkan hutangnya dan dia akan kehilangan damai sejahtera.
Yang kedua, engkau akan kehilangan kebebasan untuk memberi kepada orang lain. Karena kalau engkau selalu memikirkan bagaimana cara membayar hutangmu, maka engkau tidak akan punya waktu, tidak punya modal untuk memberi kepada orang lain. Dan ketiga, engkau akan kehilangan kebebasan memiliki reputasi kalau engkau gagal membayarnya. Kalau engkau gagal membayar hutang, saudara, maka engkau akan dikenal sebagai orang yang tidak punya reputasi. Ini nasihat yang baik. Tidak, tapi saudara, tidak semua hutang itu salah. Hanya hutang yang tidak dibayar pasti salah, dan hutang yang tidak perlu juga salah. Nah, sekarang kita kembali pada Paulus. Paulus ternyata memakai gambaran hutang. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dalam Roma 13, ayat yang ke-7 mengatakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudara, ketika Paulus dia mengatakan hutang, dia memikirkan satu kata, yaitu bayar. Poin Paulus sederhana sekali, bahwa kalau punya hutang engkau harus bayar, tapi bukan dengan terpaksa lalu terbebani. Karena saudara, ternyata ada orang yang membayar hutang dengan terpaksa, tetapi ada juga orang yang membayar hutang dengan penuh kebanggaan, kegembiraan, dan itulah yang seharusnya. Karena dia sadar bahwa kalau kita membayar hutang seperti dia dapat membayar dan menjaga nama baiknya, dan seharusnya itu bukan beban tetapi itu sukacita. Saudara, ternyata Paulus dia sangat suka berhutang. Di surat Roma saja dia sudah memberitahu 2 hutang tadi. Kita sudah melihat kasih kepada sesama adalah hutang juga, membayar pajak juga hutang, cukai dan sebagainya itu adalah hutang. Selain itu saudara, Paulus juga punya hutang dari segi yang lain. Dalam Roma 1 ayat yang ke-14 hingga 15 mengatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Bagi Paulus, memberitakan Injil kepada orang lain adalah sebuah hutang. Jadi harus dibayar. Maksudnya harus dibayar dengan cara yaitu dia harus memberitakan Injil. Jadi artinya saudara, kita ini berhutang kepada orang lain dalam banyak hal, termasuk kita berhutang kepada tentang dari jenis kasih kepada orang lain. Mungkin kita berhutang perhatian. Bentuk hutang kasihnya adalah perhatian. Misalnya adalah istri-istri itu dia sungguh kasihan mengeluh, suami saya tidak sayang, tidak perhatian sama saya. Nah saudara, berarti suami berhutang sesuatu pada istrinya, yaitu berhutang perhatian. Atau mungkin istri-istri berhutang dari segi ketundukan kepada suaminya. Ada banyak istri yang terlalu kuat, terlalu dominan, terlalu pengaruh kuat yang luar biasa sehingga tidak mau tunduk lagi pada suaminya. Nah saudara, kalau engkau tidak tunduk pada suami saudara, maka engkau berhutang sesuatu, yaitu berhutang dari segi ketundukan. Kalau engkau orang tua, mungkin engkau berhutang waktu untuk anak-anakmu. Kalau engkau anak-anak, mungkin engkau berhutang ketaatan kepada orang tuamu, ataupun berhutang hormat kepada orang tuamu. Kita semua berhutang banyak hal, dan engkau harus membayar hutang itu. Kita kasih kepada sesama adalah hutang, maka harus dibayar, yaitu sungguh hidup mengasihi sesama manusia. Itu adalah perintah Kristus. Yang kedua, konsep pemahaman yang benar tentang kasih menurut Paulus, yaitu kasih tidak terpisahkan dari hukum Taurat. Kasih tidak terpisahkan dari hukum Taurat. Roma 13 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 tadi. Saya ulang lagi. Ayat 8b mengatakan, sebab barang siapa mengasihi sesamanya
manusia ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat ini saudara Paulus memberi pengertian bahwa kasih adalah memenuhi Taurat, kasih merangkum Taurat, kasih menggenapi Taurat. Kalau kita melihat 10 perintah hukum Allah itu, di mana hukum yang 1 hingga yang keempat lebih banyak bercakap tentang antara kita dengan Allah, hubungan antara kita dengan Allah, manusia dengan Allah. Maka dirangkum kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian hukum yang kelima hingga 10 bercakap tentang kasih antara kita, antara hubungan kita kepada orang lain, dirangkum kasihilah sesamamu manusia, antara manusia dengan manusia. Kemudian waktu orang lain bertanya kepada Yesus tentang perintah mana yang terbesar, hukuman yang terbesar, mana yang terpenting, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memikirkan urutan, tapi Yesus dia memikirkan pokok intinya. Bukan masalah urutan dan yang didahulukan, tapi inti dari semua perintah itu. Dan Yesus menyebut kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya semua ketaatan kita terhadap perintah hukum Taurat, kalau tidak didasarkan oleh kasih, maka ketaatan kita adalah ketaatan yang tidak punya makna, seperti yang saya sudah bagikan contoh tadi di bagian awal khotbah saya tadi. Saudara, ada satu cerita pendek. Suatu ketika ada orang mengadakan pesta 17 tahun ulang tahun anaknya, ya, yang anaknya perempuan, seorang gadis. Ya, diadakan di pinggir kolam renang. Pada waktu acara berlangsung, tiba-tiba si gadis yang ulang tahun ini dia jatuh ke dalam kolam renang, dan juga dia dalam kesulitan pada waktu itu, dan dia teriak minta tolong. Dan orang di sekeliling mereka ragu-ragu, karena orang memikirkan mungkin ketika yang menolong bajunya mungkin basah dan tidak dapat menikmati pesta itu, dan mungkin tiada yang pandai berenang di antara mereka yang hadir waktu itu. Tetapi saudara, tiba-tiba ada pemuda yang tegap terjun dalam air. Kemudian si wanita ini memeluk pemuda ini, dan mereka keluar dari kolam renang itu, dan semua bertepuk tangan memuji si pemuda. Kemudian bapak si gadis ini datang, dia bercakap kepada pemuda ini, apapun yang kamu mahu saya kasih. Kamu mahu uang? Kamu mau uang? Tidak mahu. Kamu mau emas? Tidak mahu. Kamu mahu dijodohkan sama anak saya? Tidak mahu. Bilang itu pemuda. Jadi apa yang kamu mahu? Dia mengatakan, saya mau tahu saja siapa yang tolak saya masuk ke kolam renang tadi. Ternyata pada waktu dia tolong gadis itu, dia menolong bukan didasarkan pada kasih, tapi karena terpaksa. Memang ada orang yang tolak sehingga dia jatuh dalam kolam renang itu. Mau tidak mau dia harus mengeluarkan diri, mau tidak mau dia harus keluar, namun disalah arti oleh yang melihatnya. Nah saudara, ada banyak orang ketika melakukan hal-hal yang kelihatannya kasih, tapi sebetulnya tidak melakukannya dengan kasih. Nah, ada pula begini, pada awal pekerjaannya, pernikahannya, pelayanannya, dia memulai dengan penuh kasih, tetapi mengakhirinya dengan yang berbeza, yaitu penuh dengan permusuhan, kebencian, dendam, dan tidak bertanggung jawab lagi. Saudara, kalau kita sudah memulai pekerjaan pelayanan, pernikahan, persahabatan, dan semua yang kita sudah lakukan dengan kasih, maka akhiri juga dengan penuh kasih. Kasih dengan hukum Taurat tidak terpisahkan. Ada beberapa orang yang coba untuk memisahkan ini, misalnya ajaran antinomianism yang mengajarkan bahwa kalau mengajarkan begini, kita ini sudah bebas di dalam Kristus, kita ada di dalam kedudukan keadaan yang baru, dunia spiritual yang baru, maka tidak
perlu menaati berbagai-bagai aturan itu hanya bagi mereka yang masih di bawah hukum Taurat. Kita bebas apapun. Sehingga seolah-olah antara orang Kristen dengan hukum Taurat tidak ada kaitan sama sekali. Tapi ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara, di dalam seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, kasih memenuhi Taurat, kasih rangkuman Taurat, kasih menggenapi Taurat. Paulus tidak mengatakan kasih mengakhiri Taurat, kasih membatalkan Taurat. Paulus tidak mengatakan demikian. Justru saudara, ketika kita mengatakan mengasihi, kita memenuhi hukum Taurat. Berarti Taurat masih mengikat kita, tetapi kita melakukannya tidak seperti pemahaman beberapa orang Yahudi yang keliru. Orang-orang Yahudi secara umum punya konsep kalau taat ini supaya selamat, berbuat baik supaya selamat, mengikuti aturan hukum Taurat supaya selamat. Tapi saudara, keseluruhan ajaran perjanjian lama dan perjanjian baru bukan itu. Alkitab dia tidak pernah mengajarkan dari awal sampai akhir bahwa keselamatan melalui usaha manusia. Sama sekali tidak pernah. Kalau kita mulai memisahkan hukum Taurat dengan kasih, maka kita memiliki konsep yang keliru. Seperti orang-orang Yahudi yang pemahaman keliru pada waktu dulu itu. Kalau saudara cuma punya hukum Taurat, tidak punya kasih, maka kita akan menjadi orang yang keras, suka menghakimi orang lain, dan suka menjadi orang yang paling tidak menyenangkan untuk orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Dan engkau selalu menunjukkan jari telunjuk saudara untuk melihat kesalahan orang lain, merendahkan orang lain. Jadi saudara, kita harus punya keseimbangan. Walaupun kita punya hukum Taurat, tetapi jangan sampai kita tidak punya kasih. Manakala kalau kita hanya punya kasih, tiada hukum Taurat, maka kita akan menjadi orang yang kompromi terus-menerus. Seperti orang LGBT menganggap begini, orang yang menantang perbuatan mereka adalah orang yang tidak mengasihi. Pikiran mereka, kami saling mengasihi, dilarang, berarti kamu itu melarang kami saling mengasihi. Sudahlah, kamu tidak mengasihi kami, malah kami dilarang mengasihi orang lain pula. Tapi saudara, dia lupa saudara bahwa kasih itu batasannya Taurat. Taurat itu dibungkus oleh kasih, berarti ada kebenaran, ada kasih, harus dipegang kedua-duanya. Sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan yang kita dengar hari ini saudara, mari kita renung-renungkan ya, selama ini berapa banyak hutang yang kita sudah bayar dan belum bayar, mungkin kepada orang tua kita, pasangan kita, anak-anak, teman-teman, majikan kita, cikgu kita, jiran-jiran kita, dan orang lain. Ambillah komitmen untuk bayar hutang saudara, tidak menambah-nambah, jangan tunggu, karena semakin menunggu hutang itu semakin banyak dan semakin berat. Mari saudara, kita sama-sama ambil komitmen membayar hutang kita. Ya saudara, dalam penerangan saya tadi tidak semestinya hutang dari segi uang tadi, tetapi banyak hal hutang dari segi hutang, di mana pada hari ini kita belajar tentang hutang kasih, di mana kita berhutang tentang kasih kepada Kristus, maka itu harus kita bayar dengan cara yaitu mengasihi sesama kita manusia, dan yang terutama itu tadi, yang terutama mengasihi Allah, dan Allah juga mau kita mengasihi sesama kita manusia. Mungkin kita harus bayar dalam bentuk pengampunan pada orang lain. Mungkin engkau harus bayar dalam bentuk perhatian, dan apapun itu jenis hutang kita, mari pastikan kita membayarnya mulai hari ini, supaya orang yang Tuhan taruh di sekeliling sudah kita diberkati melalui keberadaan kita. Ya, kiranya saudara, rasa buah roh tentang kasih ini ada nyata dalam hidup kita, dan orang lain menikmatinya. Mari kita berdoa saudara, kita bersyukur untuk pelajaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk pendengaran firman Tuhan kami pada hari ini tentang kasih, buah roh kasih. Ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukannya
biarlah kami semua dengan penuh setia, bahkan juga penuh dengan hati yang benar-benar mengikut apa yang Tuhan inginkan, di mana Engkau menghendaki supaya kami saling mengasihi dan juga membayar semua hutang kami yang ada di dunia ini, termasuk saling mengasihi ini yang kami belajar hari ini. Mampukan kami untuk mengasihi orang lain, khususnya mungkin mereka yang menyakiti, sukar untuk kami mengasihi, tetapi biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukannya, sehingga kami benar-benar mengasihi dan membayar hutang kami ini tentang kasih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.